fisiologinya berbeda. Anjing masih bisa nyerna karbohidrat, masih bisa nyerna nasi. Kucing tidak bisa. Yang terjadi apa? Gampang diare. Tukso salah satu penyakit yang bisa menular ke manusia berhubungan dengan gangguan reproduksi. Ini yang sering orang khawatirkan tapi orang salah kaprah. Toxoplasmosis, dia bukan virus tapi protozoa. Cara tentang pertolongan pertama, mungkin ada yang mau sharing dulu nggak? Kira-kira biasanya kalau ketemu kucing yang sakit, hal apa sih yang dilakukan? Saya minta 3 orang dong. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Boleh. Biasanya kalau ketemu kucing sakit, hal apa yang dilakukan? Mungkin perkenalan diri dulu ya. Karantina atau mengkandangkan jika ada kandang. Jadi pertama kucingnya dikandangin dulu. Setelah itu nanti kita coba periksa apa ada yang mungkin kita pegang, ada yang sakit kakinya, bisa nggak dia berdiri. Kemudian dicek, ini ala manusia ya, boleh. boleh. Ala kedokteran. Mungkin kita raba. Bukan ala kucing. Ala mama kucing. Bagaimana suhu badannya kelihatannya normal atau enggak. Terus kita coba dikasih minum, dikasih spet makanan. Mungkin itu diistirahatkan dulu sambil melihat gejala-gejala apa yang timbul atau yang terlihat. Kemudian nanti kalau tidak bisa diberi minum menolak, diberi makan juga sudah susah, sebaiknya ke dokter hewan. Oke, baik. Terima kasih atas sharingnya, ini ada sedikit bingkisan karena mau berbagi. Jadi tadi Kak Melur bercerita bahwa ketika ketemu kucing sakit, hal pertama yang dilakukan adalah karantina. Lalu diobservasi atau diamati. Sangat tepat sekali, apalagi jika teman-teman punya kucing lebih dari 1. Kenapa harus dikarantina? Untuk mencegah agar tidak terjadi penularan. Diobservasi, diamati, kira-kira ada yang nggak normal nggak? Jika ada yang nggak normal, kita tidak tahu kenapa, baiknya ke dokter hewan. Kalau mungkin teman-teman melihat, oh ternyata ada yang nggak normal, kakinya kok rada pincang, oh ternyata ada luka-lukanya, bisa kita bantu obati. Nah sekarang saya tanya lagi nih, semisal teman-teman punya atau ketemu kucingnya muntah, hal apa yang bisa dilakukan? Ada yang mau sharing? Boleh, silakan maju. Sharing aja, cerita aja, boleh. Atau saya ke sana ya? Mungkin bisa perkenalan diri dulu dan menceritakan biasanya apa yang dilakukan. Maaf. Kita tambah lagi makannya. Untuk pertolongan pertama ya tadi dipuasakan sekitar 4 atau sampai 8 jam. Oke, siap. Nih, terima kasih. Terima kasih. Ini ada sedikit bingkisan. Jadi tadi ada kasus kucing muntah. Kalau ada kucing muntah, biasanya yang saya temui jawaban orang-orang adalah disuapi makanan. Ini on the box. Jadi jawabannya sangat menarik dan sangat tepat. Jadi kalau teman-teman ketemu kucing muntah, kebanyakan orang kadang panik. Dia ngambil sepuit, disuapi minum, disuapi makan. Tidak boleh. Kenapa? Bayangkan diri kita aja. Kalau kita lagi nggak enak badan, mungkin ibu-ibu yang biasanya hamil kan ada mual ya, atau yang mabuk perjalanan. Kalau mual, muntah, kita paksa masuk makanan atau minuman, yang terjadi apa? Makin mual. Jadi hewan harus dipuasakan. Lantas semisal teman-teman ketemu kasus diare, pertolongan pertamanya apa? Ada yang mau sharing? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rita. Saya biasa menangani kasus kucing rescue, terutama diare. Kalau diare biasanya dok, saya ambil ini kunyit, Okay. kunyit digerus, akhirnya diminum. Itu saya
sudah berapa kali treatment ke beberapa kucing rescue saya. Alhamdulillah 3 hari setelah itu stop diarenya. Atau enggak, kalau kucing aku kalau kasih tempe malah tambah diare. Biasanya itu saya campur kalau nggak kunyit kuku mapes dengan madu. Itu aja. Oke, baik, terima kasih untuk sharingnya. Ini ada bingkisan. Jadi teman-teman, ini tadi ada kasus diare, pertolongan pertamanya dikasih kunyit. Sebenarnya boleh nggak sih kunyit boleh diberikan pada kucing dengan dosis tertentu? Jadi kunyit boleh diberikan, cuma yang jadi masalah apakah dosis yang kita buat tepat atau tidak. Jadi baiknya teman-teman kalau mau memberikan kunyit mending pakai kurkuma. Itu boleh. Dosisnya seberapa banyak? Untuk kucing dewasa maksimal 1 mili aja, nggak usah banyak-banyak. Untuk kucing kecil yang kitten-kitten maksimal 0,5 mili. Sehari boleh 1 kali atau 2 kali. Fungsinya untuk apa? Fungsi pertama untuk meningkatkan nafsu makannya. Yang kedua untuk mencegah semisal dia ada gangguan hati. Apa yang terjadi jika kita memberikan treatment yang asal-asalan yang dosisnya nggak tepat? Paling gampang biasanya muncul penyakit kuning atau hepatitis, gangguan hati yang disebabkan karena dosis tidak tepat. Lantas pertolongan pertama kasus diare baiknya seperti apa? Yang pertama perlu pemuasaan juga teman-teman. Apalagi jika diarenya itu nggak bisa kita kontrol. Kadang kan ada yang posisi jalan tetap bocor terus tuh. Baiknya kasus-kasus seperti itu harus dipuasakan. Setelah dipuasakan, hal apa yang bisa teman-teman lakukan? Teman-teman nyari produk pakan yang memang khusus untuk diare atau makanan yang tinggi serat. Kalau nggak mau repot, bagaimana? Beli aja produk pakan yang ada tulisannya gastro atau gastrointestinal. Itu produk pakan yang memang khusus untuk gangguan pencernaan. Biasanya dokter hewan akan menyarankan produk pakan tersebut untuk kasus gangguan pencernaan atau pertolongan pertama ketika ada gangguan pencernaan. Karena kadang diare ada juga yang bukan karena penyakit teman-teman. Ada yang karena pakan. Pakan yang seperti apa? Tinggi karbohidrat. Contohnya apa? Teman-teman yang masih suka ngasih nasi buat kucingnya. Kucing nggak boleh makan nasi. Kucing berbeda dengan anjing. Meskipun sama-sama karnivora, dia anatomi fisiologinya berbeda. Anjing masih bisa nyerna karbohidrat, masih bisa nyerna nasi. Kucing tidak bisa. Yang terjadi apa? Gampang diare. Karena nasinya nggak cerna dengan baik. Kotoran jadi bau. Yang ketiga apa? Kalau diare terus-menerus terjadi, sering kalinya adalah prolaps ani atau ususnya keluar. Kucing mau makan menggunakan yang pertama adalah indera penciuman. Kalau manusia kan lihat visual, aroma, cicipin. Kadang ada yang dia visualnya nggak suka karena kok ngelihat temennya suka, kita nyoba dulu. Oh rasanya enak mau makan. Tapi kalau kucing berbeda. Dia pertama kali mengandalkan indera penciuman. Makanya kenapa kalau ada kucing flu nafsu makan gampang turun. Jadi kalau teman-teman ketemu kucing yang flu, kok nafsu makannya turun, cek hidungnya. Kalau ada ingus, ingusnya harus dibersihkan dulu. Kalau susah bersihkannya, harus digelitikin. Teman-teman nyari tisu kering, ujungnya digelitikin, atau pakai bulu ayam, digelitikin hidungnya, biar dia bersin. Ingusnya keluar, indera penciumannya dia kebuka, dia pasti mau makan. Jadi begitu ya teman-teman ya. Terus setelah itu, semisal sudah dikasih agar-agar, dikasih pakan yang untuk pencernaan kok masih nggak berhenti, tandanya ada gangguan yang lain. Bisa jadi karena cacing. Kalau cacing itu pengobatannya lama teman-teman, bisa sebulan 2 bulan. Jadi kita kasih obat diare pun kadang berhenti, obat habis dia kambuh lagi. Jadi kalau teman-teman ketemu kasus cacingan, hal apa yang harus dilakukan? Dikasih obat cacing. Jangan gunakan obat cacing manusia. Pemberiannya seberapa sering? Saran saya 1 minggu sekali, maksimal 2 minggu sekali selama 1-2 bulan. Syaratnya apa? Nafsu makan dan minum baik. Kalau nafsu makan dan minumnya masih jelek, harus kita perbaiki dulu. Karena efek samping obat cacing itu bikin perut mules. Kalau dia diare terus menerus, posisi nggak mau makan, dikasih obat cacing makin mules, dia kondisi makin ngedrop. Jadi kita stabilkan dulu. Syarat yang kedua apa? Tidak boleh ada kutu, khususnya pinjal. Pinjal itu lompat. Kenapa?
pinjal perantara cacing pita. Cacing pita sumbernya dari pinjal, karena siklus hidup dari cacing pita ada di badannya pinjal. Ketika kucingnya kena kutu pinjalan, dia kan kucing jilat-jilat ya. Kadang ada kutu yang kemakan, di dalamnya dia menetas jadi cacing muda. Dan cacing juga bisa menyebabkan flu. Cacing tambang, cacing toksokara yang bentuknya kayak warna putih, bentuknya kayak cacing tanah atau kayak karet. Dia ada siklus hidup ke pembuluh dari usus, nembus dinding pembuluh darah, nembus dinding usus, pembuluh darah, nyebar ke seluruh tubuh, ke paru-paru, dibatukkan, masuk lagi ke pencernaan jadi cacing dewasa. Siklusnya begitu. Gangguan perkencingan atau orang sering nyebutnya batu ginjal, kadang juga bisa diiringi dengan gejala muntah. Muntah penanda bahwa sudah terjadi komplikasi pada ginjal. Dia nggak bisa kencing, urinnya naik, ginjalnya jebol. Urinnya campur darah, timbul gejala muntah. Penyebab lain apa? Cacing, gangguan ginjal, bisa karena keracunan, bisa karena muntah herbol, kekenyangan, bisa juga karena virus panleukopenia. Buat teman-teman yang beli Bodrex, beli paracetamol, beli obat-obatan yang ada penurun demam manusia, tidak boleh diberikan pada kucing. Kalau dia masih beruntung, hanya muncul gejala keracunan. Kalau nggak beruntung, langsung mati di tempat. Gejalanya apa biasanya? Wajah kelihatan bengkak. Kalau teman-teman lagi street feeding, ngeliat kucing kok kelihatannya lesu, badannya agak kekuningan, wajahnya bengkak, bisa jadi sama orang sebelumnya dikasih obat demam manusia. Hati-hati, karena itu beracun dan bisa menyebabkan kematian. Pertanyaan sebelum kita ke Kahoot, oke? Mau 5 lagi, hadiah 5 lagi. 5. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nimas Angelina Nuri. Kebetulan saya dari komunitas Sahabat Sama Palembang. Biar nggak Kak Melu terus ya udahnya. Jadinya dok, pada kesempatan ini Bulan mau nanya kasus kucing rescue kemasan saset. Jadinya saya rescue 4 bayi kucing yang belum 2 bulan. Waktu itu udah dibawa ke Radian sih, ke Radian Care Canton. Itu kucingnya itu 4 bersaudara. Satunya itu keadaannya udah pas saya bawa ke Radian ke dokter Ike, itu emang udah kritis kata dokternya. Udah kritis banget, udah dehidrasi parah, terus malnutrisi. Jadi Mbak jangan salahnya Mbak, jangan viral. Tepuk tangan dulu ke kakaknya ya. Ya, tarik nafas dulu boleh. Mungkin sebelumnya nih, biar teralihkan saya kasih hadiah dulu. Aduh, sedih dong soalnya. Iya. Kucingnya udah RIP. Jadinya pertolongan pertamanya waktu itu kata dokter Ika dilakuin, terus di apa? Di spetin setengah jam sekali. Semua. Terus 3 itu sampai sekarang masih menjret. Pertolongan pertamanya kan pakai Lactobi, terus ditambahin kaolin peksin. Tapi masih meter juga. Jadi gimana ya dok? Usianya berapa sekarang? 2 bulan. Belum 2 bulan. Oke, baik. Jadi kemudian, nah terus ternyata kasusnya emang kutunya banyak banget dok. Jadinya mungkin kan pengalaman lemesnya itu gara-gara kutu. Terus saya seritin kutunya itu emang bener-bener banyak. Jadi yang udah mungkin pinjal kan yang loncat-loncat kan. Itu apa namanya udah saya seritin, terus saya masukin ke air, nggak saya pelites kan. Nggak tahu sih kalau saya dapatnya dari dokter hewan katanya jangan dipelites. Kalau dipelites kayaknya kan telurnya kan nggak kelihatan, jadi masukin ke air. Jadi saya ke air, pas masukin ke air itu, airnya itu berwarna merah dok. Jadi emang mungkin udah darah banyak ya dok. Jadi itu ada satu kucingnya yang memang lemes, tapi yang 3-nya itu alhamdulillah sekarang udah agak pasta, itunya apa mencernya. Yang satunya itu emang benar-benar, tapi yang nggak pernah dia dalam keadaan yang emang jalan itu ya kayak kata dokter nggak kekontrol. Alhamdulillah sekarang per 4 jam kalau nggak salah. Udah mulai berkurang ya. Berkurang, tapi
masih saya laktobi sama kaolin pektin tuh yang 0,05 kalau besar dokter itu dosisnya. Nah kemudian yang satunya itu tetap saya sepetin. Kalaupun masih lemes, apa sih dok yang harus saya lakukan? Oke, baik. Masih ada, ya? Sama-sama. Pertanyaan sangat menarik dan sering kali dijumpai juga kasus diare pada kitten. Diare seringkali menyebabkan kematian khususnya pada kitten karena dehidrasi. Jadi diare kotoran keluar kan bentuknya cair, pasta, kandungan airnya masih banyak. Itu yang menyebabkan kondisi tubuh makin lemes. Kita aja kalau lagi perut nggak enak, seharian diare pasti kita bawaannya juga lemes. Hewan pun juga sama. Yang terjadi apa ketika diare terus menerus? Dehidrasi. Dehidrasi menyebabkan darah kental, metabolisme tubuh jadi naik, kerja organ tubuh cepat meningkat. Ketika tubuh nggak bisa mengkompensasi, yang terjadi apa? Kerja organ tubuh makin melemah, metabolisme ikut turun, suhu tubuh ikut turun. Ketika sudah fase suhu tubuh ikut turun, kemungkinan tertolongnya biasanya kurang dari 5%. Itu udah fase lanjutan. Lantas bagaimana caranya jika kita menjumpai kasus seperti itu? Kunci yang pertama adalah merehidrasi cairan dulu. Normalnya kalau kucingnya sudah bisa diinfus, akan diinfus. Cuma untuk kitten-kitten, pembuluh darahnya kan kecil. Apalagi dehidrasi, jarum infus kadang nggak bisa masuk. Baiknya teman-teman merehidrasinya dengan memberi infus sediaan oral, Renalit atau Pedialit. Itu boleh. Cuman kelemahannya itu kalau sudah dibuka harus habis dalam 1 hari. Ya, jadi berikan Renalit atau Pedialit kalau semisal memang tidak bisa diinfus. Yang kedua, kita kurangin diarenya. Kaolin pektin boleh dan aman untuk yang masih kitten. Dia kerjanya melapisi dinding usus. Jadi harapannya mengurangi luka, mengurangi dampak negatif dari diare yang ditimbulkan. Tapi kerjanya sedikit lebih lama. Kalau obat-obat diare lain, contoh obat yang memang bisa mengurangi gerak peristaltik usus, biasanya tidak dianjurkan untuk kucing-kucing di bawah 2 bulan. Takutnya sembelit, malah nanti ususnya melintir. Makanya mungkin dokter Iko menyarankan yang kaolin pektin dulu. Terus selanjutnya apa? Pakan mother and baby. Betul, apalagi posisi seperti itu pasti dia malnutrisi. Dia perlu nutrisi yang lebih tinggi. Kalau kita hanya sekedar memberikan gastro, kadang nggak bisa meningkatkan bobot badan. Sarannya apa? Mother and baby-nya dimix dengan gastro atau dicampur dengan agar-agar tadi. Jadi biar ada tambahan serat. Untuk memantau kesehatan kucing agar kucingnya sehat terus kan. Yang kedua, ini kucingnya kan rencananya mau steril dok, tapi kami masih galau juga sih karena kata beberapa saudara juga bilang katanya nanti dulu lah, katanya kawinin dulu, kasihan nanti katanya belum kawin dan mau steril kayak gitu kan. Nah jadi apakah nggak apa nanti kucingnya belum kawin sudah steril? Oke, baik. Itu suaminya udah datang. Pet and care kita SOP-nya sebelum dan setelah grooming dicek dokter. Jadi ketika ada gangguan kesehatan, dokter bisa menginformasikan masalah tindakan, kita kembalikan ke owner. Itu salah satu screening yang pertama. Yang kedua, kalau secara fisik kadang kita tidak tahu kondisi di dalam tubuh. Sama kayak manusia, kenapa manusia ada general check up, tes darah ini itu. Pertama sehat, oh baru tahu ternyata ada kolesterol kayak gitu. Hewan pun juga sama. Semisal memang pingin melakukan pengecekan rutin, tahu kondisi secara umum, periksa lab darah rutin setidaknya setahun sekali atau 2 kali. Itu bisa. Terus yang selanjutnya apa? Kalau khawatir dengan tukso, tukso itu salah satu penyakit. Jadi nyambung sama pertanyaan selanjutnya ya. Tukso salah satu penyakit yang bisa menular ke manusia berhubungan dengan gangguan reproduksi. Ini yang sering orang khawatirkan tapi orang salah kaprah. Toxoplasmosis, dia bukan virus tapi protozoa. Dia bisa ditularkan oleh kucing tapi juga bisa ditularkan oleh hewan lain selain kucing. Terus toxo sendiri dia bisa dicek pada kucing. Diambil sampel darahnya semacam test kit, nanti akan ada parameternya. Parameternya bisa menunjukkan dia positifnya antibodi, sedang terinfeksi, atau sedang fase infeksi tapi proses penyembuhan. Kalau semisal kakaknya khawatir, apalagi punya anak cewek biasanya khawatir ya,
tes tukso wajib dilakukan. Kalau kucingnya banyak, sampling aja. Kalau kucingnya ternyata lebih dari 10, waduh, tekorin uangnya habis bahas tukso doang. Cari kucing yang kita pelihara paling lama, kucing yang paling baru kita pelihara, dan pertengahan. Bukan dari usia, tapi dari lamanya kita memelihara. Jadi sampling. Itu aja. Oke, terima kasih. Tadi hadiahnya udah belum ya? Oh belum ya, ingat kalau hadiah ya. Ini.